Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Pemirsa Net TV yang budiman, marilah kita lanjutkan pembahasan pada hari ini, bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan bahwa selain kita harus aktif, kemudian Allah memberikan pengetahuan kepada kita atau memberikan informasi kepada kita bahwa Allah itu bersama orang-orang yang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa kepada Dia. Takwa berarti ketundukan dan ketaatan yang paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, kalau kita menelusuri secara historis bulan Muharram ini, kita akan menemukan berbagai hal yang bisa kita menjadikan teladan dalam sejarah kehidupan manusia yang terjadi pada bulan-bulan Muharram. Sebagaimana kita ketahui dalam beberapa teks-teks suci, hadis dan sebagainya, kita mengetahui bahwa kemenangan atau lepasnya Ibrahim alaihissalam dari hukuman Namrud dengan dihukum dibakar, Nabi Ibrahim dibakar, itu terjadi pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun juga terjadi pada bulan Muharram. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakitnya juga terjadi pada bulan Muharram. Akan tetapi juga kita mendapati sejarah bahwa Nabi Yahya alaihissalam yang digergaji di dalam pohon, yang dimana pohon itu dimasuki oleh Nabi Yahya, itu juga terjadi pada bulan Muharram. Terus kemudian Bani Israel yang dikutuk menjadi kera, qiradatan khasyi'in, dalam Al-Quran disebutkan seperti itu, menjadi kera-kera yang terkutuk, itu juga terjadi pada bulan Muharram. Karena pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam mewajibkan Bani Israel untuk tidak keluar pada hari itu dan pada bulan Muharram pada waktu itu, untuk tetap munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua dilanggar oleh Bani Israel dengan cara dia bekerja mengambil ikan atau menangkap ikan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuk Bani Israel menjadi kera-kera yang terkutuk, dan menurut sejarawan Islam hal itu terjadi juga pada bulan Muharram. Artinya ada hal yang kemudian disebut orang sebagai sebuah kemenangan, tetapi ada sebuah, dalam tanda kutip, adalah penderitaan. Semuanya itu sebenarnya adalah pelajaran bagi kita yang hadir pada kurun saat sekarang ini untuk diambil pelajarannya. Pelajaran yang terbesar dari itu adalah dikemukakan oleh Sayyidah Zainab bahwa semua hal itu, senang ataukah duka dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang indah. Kata Sayyidah Zainab, ma ra'aitu illal jamil, bahwa tidak aku saksikan semuanya itu yang terjadi pada bulan Muharram, yang terjadi pada diri Sayyidah Zainab itu, kecuali keindahan. Jadi semua hal yang terjadi pada diri kita, seperti saat sekarang ini dalam kondisi pandemi, ataukah dulu pada kondisi sebelum pandemi, itu semuanya adalah keindahan. Baik dan buruk bagi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terjadi secara empiris pada dirinya, itu bukanlah sebuah keburukan yang hakiki, tetapi dia adalah keburukan yang relatif. Karena kegelapan itu terjadi ketika tidak ada sinar yang ada pada satu ruangan. Tetapi ketika ada cahaya berada pada ruangan tersebut, maka kegelapan itu akan sirna. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa qul ja'al haq wa zaqal batil. Ketika datang kebenaran, maka zaqal batil, maka akan rusaklah, akan musnahlah kebatilan. Dengan demikian bahwa keburukan-keburukan yang terjadi, yang tampaknya kita rasakan seperti pandemi saat sekarang ini, adalah sebuah keburukan relatif, karena tidak munculnya sebuah lingkungan yang sehat, tidak hadirnya sebuah lingkungan mikrokosmos di dalam diri kita yang sehat, sehingga kemudian pandemi ini menjalar dari satu orang ke orang yang lainnya.
kemudian kenapa pandemi ini eksis terus menerus? Karena kemudian sebagian dari kita tidak taat kepada protokol kesehatan. Sebagian dari kita bahkan kemudian tidak percaya bahwa virus ini hadir di tengah-tengah kita. Nah, pandangan yang seperti ini adalah sebuah pandangan yang bisa kita analogikan dengan konstruksi teori tadi bahwa itu adalah kegelapan. Tetapi ketika kemudian kita taat pada protokol kesehatan, kemudian kita menjaga imunitas kita, kita meningkatkan kesehatan kita, maka itu adalah cahaya. Nah, dengan cara seperti itu, maka pandemi ini akan bisa disirnahkan. Oleh karenanya pandemi ataukah tidak pandemi, semuanya itu adalah sebuah atau sesuatu yang indah, yang harusnya kita rasakan dan harusnya kita syukuri secara terus-menerus, supaya apa? Supaya kemudian nikmat dari Allah itu semakin bertambah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmat Allah kepada orang yang bersyukur tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat Al-Quran, firman-firman Al-Quran itu sebenarnya Allah menunjukkan atau itu adalah sebuah statement-statement yang maha suci untuk menunjukkan kepada kita realitas yang sebenarnya. Seperti ayat surat At-Taubah ini, inna indadash syuhuri indallahi 12 syahran, bahwa bulan itu ada 12 bulan dan kemudian 4 bulannya itu adalah bulan suci. Penyebutan bahwa 4 bulan suci itu bukanlah sebuah jargon, tetapi pada kenyataannya di 4 bulan itu ada kesucian-kesucian yang kemudian patut kita jadikan pelajaran. Nah, agar kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari bulan yang suci ini, maka kita harus menggabungkan diri kita dengan kesucian tersebut. Nah, bagaimana cara kita menggabungkan? Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman.